Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pegang ya. Baik Bu. Bapak Ulutpan. Ya. Sekarang kita mencoba melakukan wawancara sehubungan dengan diskusi pemetaan aset yang sudah dilakukan di sekolah. Bapak hadir ya, bersama Pak Hendra dan Ihat. Kami hanya sharing-sharing ya Pak ya, hasil pemetaan. Kalau hasil yang ini sudah dikirim belum Pak? Udah. Gimana? Baik. Yang Hasil pemetaan. saya baru tahu itu Oke, Mas Hati kita sedikit Pak Levan, dalam pemetaan aset di sekolah kemarin diskusi ya Pak. Bagaimana sih Pak Bapak melakukan proses pemetaan itu, menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu bagaimana caranya? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk proses pemetaan itu, namanya pemetaan ini kan dibagi-bagi setiap indikator berbeda. Iya. Dan itu dapat dilihat dari yang pertama itu dari siswa, lalu kemampuan sekolah, sumber daya bangunan, tadi itu waktu membuat aset pemetaan aset. Artinya kemarin itu untuk melakukan pemetaan aset itu keterlibatan di sekolah itu yang terlibat untuk menentukan aset sekolah gitu ya. Sekolah itu siapa saja yang terlibat? Ya, stakeholder sekitar, khususnya warga sekolah, baik itu komite pun terlibat, baik itu bapak penjaga sekolah. Karena apa? Karena kan mereka itu suatu aset biotik yang ada di lingkungan sekolah. Dalam diskusi kemarin munculnya berbagai macam aset yang sudah teridentifikasi gitu ya Pak. Bagaimana caranya? Datangnya dari siapa saja Pak? Oke, datangnya mungkin dari diskusi guru serta teman-teman yang lainnya. Peserta diskusi lah ya Pak ya. Baik Pak, kita masuk ke apa sih Pak? Adakah kendala ataupun tantangan dalam menentukan aset sekolah? Tantangannya mungkin ini bukan hal baru, karena kan kelihatan grup mereka ini kan baru. Iya. Untuk pemetaan aset kan biasanya hanya dilakukan oleh pemimpin, Iya. baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun guru senior ataupun sekarangnya gitu. Manajemen lah ya. Ya, manajemen. Nah, sekarang kan mau tidak mau dan memang seharusnya setiap warga sekolah terlibat dalam menentukan aset yang berkaitan dengan kemajuan khususnya untuk menerbangkan kehidupan anak-anak. Nah di sini adakah kendalanya Pak dalam kita menentukan bersama-sama sekarang diketahui bahwa ternyata tidak kita manajemen aja yang harus meletakkan aset sekolah. Semua warga sekolah bisa memunculkan aset-aset apa saja yang dibutuhkan atau memunculkan ini aset loh yang dampaknya bisa kepada pembelajaran kepada murid. Nah itu
dalam proses itu kan guru pribadi ya, nggak manajemen aja. Iya. Ada kendala nggak Pak dalam menentukan? Mungkin kita dalam kendala itu mungkin ada pembagian kita juga, karena mungkin guru itu untuk sekarang banyak yang datang fokus saya hanya mengajar, membuat administrasi, selesai. Namun kan sebenarnya ini adalah sekolah kita, Iya. ini semua ini murid kita, bukan hanya di kelas kita, Iya. tapi semua guru kan paling tidak, walaupun bukan guru di kelas, Pak, Ibu itu sudah menjadi pendidikan kita kan, jadinya itu harus kita buat bersama, karena kan sejauh ini paradigma yang ada sekarang, semua aspek itu tanggung jawab dari stakeholder, tanggung jawab dari kepala sekolah waktu berangkat kita berbicara. Jadi mengubah mindset ya Pak. Ya, bergerak ini menurut paradigma tadi, dan itu sangat bagus karena kan untuk sekolah itu bergerak ke depannya dan itu juga berfungsi. Terakhir dari saya, habis itu Bu lagi. Kendala-kendala ini seperti tadi mindset guru-guru bersama ya Pak ya, Iya. bahwa ini adalah tanggung jawab semua orang sekolah, terutama guru bersama-sama ya, guru dan karyawan. Lalu apa menurut Bapak solusi yang bisa kita munculkan untuk menghadapi tantangan dalam mengubah mindset? Oke, mindset itu, pola pikir itu berubah itu secara perlahan, Bu. Iya. Nah, menurut waktu itu saya pernah baca buku bahwasanya seseorang yang berpikir salah itu harus dirubah dengan banyaknya seseorang itu yang berpikiran sama. Makanya saya harapkan di sekolah saya sekarang lebih banyak guru penggeraknya, maka akan terciptanya yang tadi Bu, hasil pemetaan ya, yang sudah dibuat kemarin menjadi tujuan bersama. Baik Bapak, ini hasil bersama nih ya Pak ya. Baik, itu dari saya. Mari kita doakan, silakan lagi waktu dan tempat di mungkin sekalian ada Pak Lisa sama Ilham, saya juga tahu nih apa sih sebenarnya dasar pertimbangannya dari Bapak dan Ibu semua. Kok ini dijadikan aset buat sekolah kita? Ini dijadikan aset. Oh yang ini enggak nih, yang ini bisa. Apa sih dasar kayak gitu? Saya coba ya. Kalau saya berpikir kalau tentang aset itu adalah kebermanfaatan. Pertimbangannya adalah kalau kita kebermanfaatan aset itu untuk kemajuan sekolah. Jadi mana aset yang memang bisa kita pakai ini? Misalnya untuk kayak kebun belakang sekolah itu bisa untuk sambil belajar di lapangan atau kegiatan guru juga kita bisa kembangkan Pemilahannya berdasarkan kebermanfaatan ya. Kalau Pak Hendra gimana? Ya, tadi Bu manfaat ya Bu ya. Nah, kan kita tujuannya itu kan Pemilihannya kenapa ini dijadikan aset, ini Ya. tidak gitu. Ya tadi berdasarkan apa Bu ya, kita baca dari LMS ya, kan ada biotik dan abiotik. Jadi memang semua Saya ini sungkan kalau ngomong biotik. itu Bu, masing-masing punya ini ya, Iya, betul. kekurangan dan kelebihan nih gitu. Betul. Kayak kita nih alhamdulillah Bu, biotiknya kita rata-rata guru ya hampir sudah mau serdik semua ya Pak Lukman ya. Ini lagi pada mau proses di PPG gitu kan, mudah-mudahan nanti bisa 100% gitu. Jadi dari sumber manusianya nih, modal manusianya nih Bu. Kemudian dari abiotik kita punya gedung fisik juga luar biasa. Selain dengan lingkungan sekolah yang oke, juga masyarakat dengan musola juga kita kolaborasi. Nah, karena musola kita juga digunakan dengan masyarakat umum gitu. Lalu ya tinggal nanti kita ke depan nih Bu, program-program yang berpihak ke murid, yang positif, melibatkan murid, suara, pilihan, kepemilikan, mereka merasakan ketika mereka menjalankan dengan bimbingan dari kita, merasa memiliki gitu loh Bu. Sehingga ketika berjalan itu ya positif. Hasilnya juga karya-karya anak yang sekarang nih Bu, kemarin kita habis P5, alhamdulillah ya Pak Lukman ya,
banyak banget tuh karya anak. Itu baru dari kelas berapa? Satu dong. Kayaknya kalau semua kelas tinggal buat kalau kan ya. Lapangan Kelas itu. satu aja itu. Kelas 1 dan 4 Bu itu. Satu kan P5 ya. P5. Nah, formal Kurikulum MPK betul. Nah, yang ditinggalkan kemarin apa tuh? Dari kan kita kan Pak Hendra sama Bu Harno udah bikin tuh susunan gitu kan. Mana yang dipakai, mana yang tidak. Nah, kira-kira yang ditinggalkan yang mana Bu yang nggak dipakai? Yang ada di sini nih, asetnya. Ntar aja nih, jangan dulu dikelola nih jadi aset kita. Yang sekarang kita pakai ini dulu. Nah, yang tertinggal ini yang mana? Gimana ya Pak Hendra? Karena suatu saat hal-hal tersebut juga harus nanti suatu saat bisa dikembangkan kan? Iya. Tapi itu kan mungkin prioritas yang paling Ya, matang. mungkin yang tertinggal ya Bu ya. Bu harus saya jawab ya. Iya, silakan. Kita kan punya ruangan MBK nih Bu. Itu kan digunakan selama 1 tahun berapa kali kalau kan untuk MBK? Iya. Setahun 1 kali ya. Sama Mungkin 1 bisa tahun jadi sekali. ya kita aset yang kita miliki nih apa ya, kemajuan teknologi itu kita oke lah dulu ya, sebagai berdampak juga ke murid Bu. Mungkin bisa dimanfaatkan nanti. Buat ruang IT. Iya bisa. Iya. Kayak gitu. Kita ini kan maksudnya kita apa? Kita program berdayakan, gitu ya. kita Betul. berdayakan Ya. ruang ANBK itu hanya dipakai setahun sekali ketika anak-anak kelas 5 ANBK. Nah, kita tuh ada rencana Bu untuk sementara ini kan kita tidak pakai ruang ANBK-nya. Nah, rencana kedepannya adalah kita akan berkolaborasi terutama dengan kepala sekolah dan rekan guru bagaimana kita memanfaatkan semaksimal mungkin ruang ANBK itu mungkin untuk kegiatan ekskul komputer. Oke, itu next ke depannya. Iya. Nah, ini terkait lagi. Selain ruang BK itu ada nggak yang lain lagi yang bisa kita kembangkan? Yang belum sebagai aset ya. Belum terpikirkan, belum muncul, nah baru sekarang nih. Mungkin ini Kalau yang baru kemarin apa belajar apa kan sudah kan? Belajar apa ya? Kurikuler. Nambah. Ya, Ramen baru sudah. pada. Nah, izin gimana Bu, Pak? mungkin gini. Kalau yang kita lihat itu kita mempunyai tempat composting. Oh iya, composting. di sana. Ya. Compostingnya dari apa ya, pohon-pohon daun-daunan? Iya. Oke. Dari daun-daunan karena apa? Kebermanfaatan lagi buat Iya. jadi buat bilang kebermanfaatan itu bukan hanya untuk sekolah tapi untuk sekitar. Akan composting itu kita bisa menjual itu tentang apa hasil compostingnya dan hasil-hasilnya mungkin bisa dikaryakan lagi Bu. Misalkan anak-anak karyanya dengan daun, kolase daun itu bisa. Nah karena kemarin itu pandemi, jadi kemungkinan composting kan kemarin off ya Bu ya, masih off, belum anak-anak belum terlibat dan mungkin akan disegerakan kembali karena itu tujuannya sangat. Compostingnya dengan media apa Mas ya? Gitu ya, yang dihancurkan aja daunnya. Iya, pengurai Ada, aja. kita punya alatnya Bu. Iya, yang dihancurkan, Iya. lalu yang diendapkan sampai jadi cairan. Sampai jadi cairan. Cairan. Dihancurkan, diendapkan Iya. jadi cairan. Iya, ini tekniknya. Iya. Yang pupuk cairnya Iya, ya. untuk cair. Iya. Jadi kan itu kan Karena composting kan ada 2 versi nih, yang Iya. purnya sama yang basah. Iya. Dan itu kan didukung juga dengan modal fisik sekolah kita dan modal lingkungan sekolah kita itu dengan yang rindang Bu. Yang sudah hijau. Yang rindang Dan sehingga daun-daun yang depan ini Mas ya. iya karena Cukup ya, ya mencukupi. mencukupi. Kemudian pengelolaan limbah ada nggak? Terpikirkan nggak? Kemudian nah, kita rencana ke depan memang ada pemilahan sampah Bu, antara sampah organik dan non organik. Kita sebenarnya anak-anak sudah tahu. Cuma nanti ke depannya kebetulan rencana kerja 1 tahun ke depan itu salah satunya adalah mengurangi sampah plastik dan lihat sampah ambil. Nah itu program ke depan supaya sekolah kita yang sudah hijau bersih itu anak-anak semakin terlibat lagi untuk menjaga kebersihan. Tambahan lagi berarti tadi Lisa saya ada MTK. Apa tuh? Jadi kalau saya ke anak-anak ya MTK, palanya sudah Pusing, berkeduk. Iya, matematika bahkan gitu modus median main lagi kan, hitung lagi Bu gitu. Kalau ini MTK-nya beda Bu, membuat tanaman propot. Apa yang bilang gitu ya? Yang udah kami lihat tadi. Nah itu pengembangannya gimana nih? Membuat tanaman itu? Ya, Kebermanfaatannya Ya. apa sih buat sekolah?
kemudian kebermanfaatannya buat anak-anak kan kalau kita mau lihat aset kan harus ada kebermanfaatannya ya, bukan cuma sekedar nanam aja. Nah itu apa tuh Mbak? Ya manfaatnya ya, saya jelaskan karena yang belum termasuk kemarin saya sudah sama Bu Harti juga pemetaan aset, termasuk program kita ini Go Green dengan orang tua juga, orang tua murid kita libatkan bahwa tanaman itu penting, gitu. Tumbuh-tumbuhan itu penting. Tanpa ada tumbuhan ya mohon maaf, kita makhluk hidup tidak bisa hidup karena perlu O2, oksigen, gitu. Salah satunya kita membuat di kelas 6, 5 dan 4 ini membuat tanaman perokok gantung. Tadi Bu, Go Green, hijau. Jadi udara yang ada di sekolah kita ini mungkin dengan sekolah yang sekitar sini juga berbeda Bu, kualitasnya. Karena memang kita hijau. Nah, jadi kadar oksigennya itu lebih tingkatannya lebih tinggi. Ada yang di depan sini ada Salmin, itu sekolahnya punya halaman cuma sedikit ya walaupun ya halamannya. Kita alhamdulillahnya cukup luas. Nah, yang tadi saya dengan anak-anak tuh termasuk Pak Iwan juga sebagai penjaga sekolah, kita kolaborasi Bu. Apa sih? Nah, kan lebih sering Pak Iwan menyiram gitu Bu ya. Nah, kalau saya mungkin sama Bu Harti ke anak-anak, ke orang tua, kita buat apa nih, buat apa yang mensupport Go Green sekolah gitu. Yang mudah, simpel dan tidak memerlukan banyak biaya karena tanaman perokok itu saya dengan Pak Iwan juga sudah komunikasi di pinggir-pinggir jalan itu banyak dan mulai harga 5.000 harganya. Tapi kalau yang sudah berbunga sudah agak lebat 10 ribuan. Orang tua nanya Pak beli di mana yang di tanaman yang pinggir jalan ya? Iya yang di Asisi lah contohnya gitu. Terus medianya juga kan kita menggunakan barang bekas nih. Nah, tidak perlu menggunakan biaya, botol bekas yang ada yang besar kita potong tutupnya, lalu kita beli gantungan sehingga bisa digantung. Dua versi sih Bu, ada yang mau digantung dan ditaruh. Kalau dia motongnya dari botol ujung atas itu bisa diletakkan. Tapi kalau terbalik botolnya kita potong dari sini itu harus digantung. Nah, kalau posisinya diginikan kesenggol jatuh. Itu medianya bisa dari komposting juga ya dalamnya ya? Bisa ya, artinya nanti kan kalau yang tadi saya lihat kan itu dari tanah ya, sama kompos ya. Iya betul. Nah nanti kan bisa dengan balkon ya, nanti yang komposting daun-daunan itu kan yang sudah mengalami proses pembusukan kan, dimasukkan ke sana, dicampur suhu ya. Lagi pula itu memang benar sih standar untuk anak-anak ya dipotek aja tancap aja dia tumbuh kita jangan logikanya kan begitu polanya simpel. Ada lagunya juga Bu, angkat kayu dan batu. Lagunya ya. Jadi Angkat tancap aja itu tumbuh. tancap singkong juga sama bukan? Pas kita tancap. Tapi kalau singkong kebesaran nggak muat lahannya. Iya. Terus kita nikmatin 6 bulan kemudian baru bisa. Tapi suka ada kan anak-anak yang tanya Pak, ini pohon untuk apa sih selain untuk udara, untuk oksigen? Ada kan anak yang kreatif yang bertanya seperti itu kan? Saya arahkan tuh, kamu tanya tuh sama Pak Iwan tuh, dia bilang gitu. Kamu tanya, ini pohon apa Pak Iwan? Jadi dia belajar berani bertanya. Karena kan yang menjaga tanaman kan kebetulan capek ya. Kita mah cuma ngarahin aja nih anak-anak. Nah ketika pembelajaran kita pakai kebun belakang, anak-anak saya sebar silakan cari tahu supaya ini apa sih tanaman apa, terus apa sih lumut misalnya kan ya, terus pakai ekosistem itu bermanfaat banget walaupun terbatas lahannya. Ya, artinya itu bisa memang menjadikan aset tambahan untuk kedepannya lagi. Ada hal-hal yang kita anggap sepele bisa menjadi sesuatu yang Ditambah lagi berarti modal kolaborasi. Iya benar. Kita punya CGP ya. Iya. Ditambah lagi. Sama mau buat kursi Bu kita, kursi yang sudah tidak terpakai kita warna-warni ya teman-teman ya. Karena kita berdasarkan apa ya? Kita ini Bu maksudnya Pak yang kita lihat karya seni, maksudnya ATM lah gitu ya. Tapi cukup bagus sih Bu ini. Kursinya warna-warni ya. Dari kursi yang sudah tidak terpakai gitu. Kemarin saya udah kirim Bu Armini juga kan. kursi tidak terpakai kayak gimana nih? Saya nggak ngerti kalau yang namanya kursi rata-rata kalau udah nggak terpakai kan berarti udah pakai tulang nih. Ini kan logikanya kalau sekolah kan gitu ya. Kalau masih goyang-goyang dikit aja masih bisa dipakai. Istilahnya ini belum barang rusak secara aset kok. Karena karena saya sempat masuk aset nih. Nah yang dikatakan kursi tidak terpakai gimana nih untuk standar?
jadi memang ada kelebihan kali ya Bang ya. Oh, Terus lebih. kondisinya Bu beda dengan ada yang di kelas. Mungkin udah ada yang tadi goyang-goyang, ada yang sebelah sininya patah gitu. Nah itu kita memanfaatkan sebetulnya. Saya udah kolaborasi juga dengan Bu Hati Kalau di juga. kantin ya, kalau Iya. duduk anak-anak Nggak tapi bisa. dicat dulu. Jadi Biar seperti itu, biar TK. iya, biar meriah lah suasana kantinnya gitu kan Pak Hendra maksudnya. Iya, betul. Kita betul. manfaatkan aset yang ada. Betul. Termasuk semaksimal ini Bu, mungkin. yang karya yang saya lihat ini kursi di warna-warna ini sudah Bu apa ya Bu internasional gitu. Bahkan saya sudah kirim gambarnya. Sebetulnya pewarna itu kan sederhana Bu ya. Tinggal tadi kita melihat konsepnya tadi bertujuan untuk pembelajaran yang menyenangkan kan. Mungkin dengan perubahan di kelas, oh ya kita warnai bersama tadi suara anak dan lain sebagainya. Anak merasa memiliki Bu. Sehingga dia mau nyoret-nyoret juga sayang ya panutan. Oh. Berarti yang cat itu murid kan? Kita Atau gurunya? kita sama murid Bu. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Murid yang melakukan, guru mengawasi, Iya. atau gimana? Guru yang melakukan, murid yang mengawasi. Ayo, gimana Pak Ya, Hendra? Gimana tadi konsepnya? sebetulnya kita dulu Bu, kita berikan contoh dulu. Ini kita sudah buat, gitu. Jadi mereka punya gambaran dulu Bu, punya mindset dulu, punya sketsa dulu. Oh ya, sehingga itu terbangun, mereka juga oh ya, dulunya seperti ini, oh saya buat seperti ini. Kebanyakan itu lihat dari contoh kita dulu sih. Kemudian ke anak-anak buat. Itu yang memang kadang-kadang nggak kepikiran, ternyata bagus juga bisa dipakai. Iya. Nah sekarang Pak Hendra sama Bu Har sama Pak Lufan sebagai orang yang di luar kawan-kawan CGP ini ya, Iya. kebermanfaatan rekan-rekan CGP itu di sini kayak apa? Ini kan aset juga nih katanya. Iya. Iya, ini aset manusia benar-benar. Iya. Yote. Iya. Iya, Saya nggak tega kalau ngomong. Iya. Nah, iya Pak Lutfan. Kayak hubungan aja gitu. Betul. Apa yang udah dirasakan? Iya. Kebermanfaatan aset-aset ini. Kebermanfaatan aset-aset ini satu tentunya dalam ilmu kami khususnya yang teman-teman yang tidak belum TGP atau baru dalam dari pengibasan yang dilakukan oleh TGP tersebut menjadi AMK atau buat contohnya adalah saya sempat WA buat tertarik dengan yang namanya budaya positif ya Buar ya? Iya. Karena apa ternyata saya pun minta uang kalau kirimin filenya yang mau buka, yang mau baca kan sekarang media sosial banyak ya saya coba mengekspor lagi di Instagram ataupun di Google ataupun di YouTube ternyata budaya positif itu menekankan bukan untuk dalam short term atau jangka pendek namun dalam long term karena mau budaya positif itu bukan arti punishment or reward tapi bagaimana membentuk kesadaran peserta didik itu salah satu ilmu yang sangat saya bilang saya tertarik di situ bukan apa tempat kita lihat anak-anak sekarang kan ya tingkat kesadarannya itu kan kurang ya saya coba lagi saya coba di kelas buat coba yang namanya tentang kesepakatan kelas saya coba buat melakukan nih saya coba ternyata memang anak-anak itu memiliki kesadaran seperti ini saya lihat di Instagram ada pertanyaan pancingan apa sih yang membuat kalian nyaman untuk belajar ternyata ada angkat tangan di kelasnya Pak kalau yang nyaman ya kita tertib kita bersuara Bukan dari mereka ya? iya Dari kesadaran. kesepakatan kelas itu kan kita bukan guru yang menentukan kesepakatan apa namun kesepakatan yang dibuat bersama nah ternyata dia Pak tertib lalu apa lagi ya Pak ganteng Pak saya itu oh nah kan kalau murid kan kadang-kadang konotasinya atau diksi-diksi yang digunakan ini negatif ya seperti berkelahi seperti ngatain orang tua atau mengejek kan kalau dulu saya belajar di menggunakan kata-kata positif itu kan membuat apa pemikiran mindset mereka kan menjadi positif makanya seperti berkelahi masa ribut tapi tertib lalu misalkan bengong tidak fokus, 25 dengan baik. Positif, ya. Ya, berkelahi, 25 dengan baik. 25 dengan fokus, 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 25 dengan baik. 25 dengan fokus,
rukun, terus mengatain orang tua, menghormati teman. Jadi itu yang mendapatkan dari yang unik juga diferensiasi. Nah itu ternyata saya dapat pinjam dari Bapak dan Bapak Hendra dan Ibu Hati tersebut. Ternyata bahwasanya belajar itu sekarang bukan hanya satu model. Kalau dulu kan kalau di RPP kan model apa, satu RPP, metode apa. Ya, ternyata sekarang kan betul mereka belajar kan, berarti kan keberpihakan lagi buat Pan, kita harus keberpihakan Pada murid. pada murid. Mengakomodir. Oh iya, menambah kepada murid. Muridnya. Ya, menambah kepada murid. Nah, saya sampaikan lagi, ternyata pernah saya ikut pada diskusi, contohnya menulis kalimat, misalkan kalimat tanya. Mungkin anak yang berkebutuhan khusus nggak mungkin buat kalimat tanya, mungkin membuat dua suku kata. Jadi kan walaupun sama, ya. Ya. Ya, itu apa? Saya lupa tahun 2000 Pak. Itu jadi apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, baik Tuhan dan Pak Hendra itu sangat bermanfaat. Tidak bermanfaat ya. Guru bisa guru tidak guru itu jangan hanya stagnan di situ, harus belajar karena kalau katanya nanti saya sampai khalifah saya Ali bin Abi Thalib, didiklah sesuai dengan zamannya. Dan sekarang kalau anak menunjukkan kekerasan makin keras, jadinya kita harus membuat kesadaran itu karena lebih keras. Dukungan kepala sekolah terhadap pelaksanaannya Apa yang Bapak lihat? Dukungannya sangat mengapresiasi dan sangat mensupport tinggi dari apa yang Ibu lihat, yang Ibu rasakan, seperti kita diberikan ruang, diberikan waktu, diberikan ruang diskusi untuk pembebasan. Itu kan sesuatu yang mensupport adanya CGP di sekolah. Karena mungkin ini bukan hanya sebuah apa ya pelatihan ya, tapi ini sebuah proses belajar dari tutor sebaya. Mungkin kalau kita tanya ke profesor kita canggung, karena profesor mungkin bertanya kamu baca buku apa gitu. Tapi kalau kita bertanya dengan teman sejawat kayaknya lebih ke kultur. Contoh, Hendra itu apa? Ya kan? Jadi kan Enak ya? Iya, Nyaman ya. Lebih nyaman. iya. Saya bilang, Wan, itu gimana caranya? Itu kayaknya lebih ngalir gitu. Untuk support, sangat mensupport, sangat mengapresiasi adanya CGP di sekolah. Karena dan juga kemarin juga sempat juga ibu itu ibu Pala ya khususnya. Ayo yang bisa ikut CGP, ikut CGP sekarang. Gitu. Iya, semua menyemangati gitu. Semua harus Ya, ikut semua harus ikut. sangat mensupport. Sangat mensupport. Luar biasa. Dorong terus. Pokoknya kepala luar biasa ya Pak Indra ya, semua Iya. difasilitasi ya, mau latihan nari, mau apa yang Sangat support ya. dibutuhkan, Jarang-jarang kita punya kepala Iya. sekolah seperti Iya. itu ya. pengimbasan dikasih waktu, kapan Buhan? Harus secepat Malah segera, ditantang malah gitu ya. ditantang. Ayo Buhan, kalau bisa minggu ini harus sudah karena minggu depan sibuk, jadi sekarang aja lebih cepat lebih baik kasih semuanya. Pokoknya keren deh Ya, kalau sekolah. lagi dulu ayo foto. Ini sangat mengapresiasi dan sangat apa ya? Mendukung. Mendukung gitu. Karena kan Kalau gitu tuh seumur hidup aja ditaruh di sini. Iya, Bu Subania keren pokoknya. Terima Kalau kasih mau Bu dipindah, Subania. ini minta Udah semua. minta jangan dipindahin. Karena udah berapa lama beliau di sini, Ibu? 3 tahun Udah aja. 3 tahun ya. Berarti kan memang Deket-deket lagi ya. Iya. kita bukan tahun depan tahun ini. Iya, tahun ini. Tahun ini akan Ini ada memang ada akan ada rotasi. rotasi. Ada rotasi. Plus guru juga. Saya mungkin nanti. Kamu nggak mungkin. Amin.
amin ya Rabbal Kamu alamin. nggak mungkin. Harus stay. Ya Bu ya. Kita 5 tahun di Keramat 6. Ayo. Menggerakkan. Ya, GP nanti ya. Iya. Harus 5 tahun. Buhar juga nggak bisa pindah juga 5 tahun. Iya, harus menggerakkan, tergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Nah, sekarang yang mungkin yang terakhirnya buat Lilian ya. Apa sih perasaan Pak Hendra dengan Buhar setelah Pak Hendra dan Buhar mendapatkan mengetahui aset-aset yang ada di sekolah ini, oh ternyata ini bisa loh jadi aset, gitu kan? Perasaan yang bangga kah? Sedih? Ternyata saya baru tahu kebodohan saya selama ini. Saya sedih karena bertahu ini aset juga. Iya, ternyata ini aset. Atau nggak bangga saya bisa menemukan hal-hal baru yang tadinya tidak tersentuh, yang tadinya dicuekin, kayak salah satu Pak Hendra kursi yang udah nggak dipakai. Oh ternyata ini bisa jadi aset gitu kan? Tanaman begitu aja, oh ini bisa dipakai gitu kan? Iya. Nah mungkin perasaan Pak Hendra sama Bu Har apa nih? Kalau saya ya Bu, pastinya nih saya bersyukur banget jadi salah satu CGP angkatan 7 ini ya Bu. Saya merasa surprise banyak ilmu-ilmu yang saya dapat, terutama tentang aset ini. Yang selama ini kita tahu kan cuma aset itu cuma gedung ini itu ya. Ternyata aset itu banyak dan kita harus memanfaatkannya dengan maksimal. Saya merasa senang dan saya akan berusaha memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini, baik yang ada di sekolah, di lingkungan luar sekitar kita dengan baik untuk kemajuan sekolah. Artinya terus mencari Betul. aset-aset terus ya. Terus yang bisa mencari dibuka. yang bisa kita kenalkan kayak panti asuhan, kita bisa kerjasama, Alfamart, bisa buat sumber belajar, puskesmas, museum. Pokoknya kita tuh setelah Ya, itu sekolah ini CGP, dekat ya dengan lingkungan tersebut ya, puskesmas dekat, kelurahan panti ada, asuhan, panti kelurahan, asuhan, Alfa, museum yang ini ya, Iya. yang di Kenari itu Iya, ya, itu. sama yang di Keramat ya. Iya. Keramat Satya benar. Itu pokoknya luar biasa deh ilmunya CGP. Makanya saya sih berharap teman-teman yang belum CGP, ayo CGP, bermanfaat banget. Tuh Jadi Pak, ayo Pak Lukman. Oke, Pak Hendra gimana? Ya, perasaan saya bahagia sekali. Apalagi ketemu Ibu berarti buatnya selaku PP yang memberikan ilmunya, wawasannya, pengalamannya yang begitu banyak kepada kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di sekolah kami, khususnya kepada peserta didik para murid. Jadi keberpihakan kepada murid itu kami dengan Bu Hati sudah dari modul 1 sampai dengan modul 3 juga berkolaborasi. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan Pak Lukman ini juga mungkin next Amin. CGP. lanjut CGP. Pasti, lanjut ya Pak ya. Amin, amin, amin. Sukses selalu buat semuanya. Oke. Kayaknya kita ini udah ya Bu. Ya. Kamu sudah terjawab sama Bapak. Dari Pak Lukman sendiri kali ya. Tadi kan Pak Buhar sama Bapak mana siapa? Hendra, Jangan lupa Bu. Dia udah ganti nama. Pak Lukman yang memang terlibat ya dalam diskusi kemarin bersama-sama mengidentifikasi apa saja yang menjadi aset sekolah kita, yang mana aset itu diambil ditentukan sebagai aset tadi adalah melihat daya gunanya itu kebermanfaatan kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid itu. Nah, Bapak sendiri pada saat ini aset ya, ini aset dan muncul, lalu setelah menemukan aset-aset tersebut perasaan Pak Lukman seperti apa? Saya mungkin senang ternyata itu aset, dan yang namanya aset itu harus dijaga, dirawat dan didaya gunakan. Berarti kan bukan dijaga tapi daya gunakan, seperti itu Bu. Jaga ya setelah itu ya. Dan didaya gunakan. Didaya gunakan. Baik, Bapak Ibu semua, kita telah merampungkan diskusi kita kali ini. Artinya hal ini sebetulnya keterlibatan selain dari CGP, yaitu Pak Lukman sebagai aktor yang terlibat, kita sudah gali dan kita sudah sampaikan konsep-konsep kita tadi. Alhamdulillah
kita sudah melaksanakan wawancara ini. Terima kasih banyak Pak Lukman. Ya, Bu. Terima kasih Pak Hendra, Bu Han, Bu Rati. Kita akhiri kegiatan wawancara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.